Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Jadi sekarang itu ada salah seorang putra dari band legendaris bahwa dia telah membuat sebuah pernyataan dan pernyataan tersebut itu sangat-sangat mengejutkan sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan melihat dari market cap global masih di atas 1 triliun US dollar. Namun dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir ini sedikit mengalami penurunan ya. Kemarin itu masih di 30-an sampai 40 miliar US dollar dan ternyata hari ini di 29-an miliar US dollar. Tetapi walau dalam sebuah volume trading mengalami penurunan, di sini dari market cap mengalami pertumbuhan 0,17%. Memang dalam sebuah pertumbuhan dari market cap global itu tidak terlalu signifikan ya, hanya 0, saja. Dan begitupun dengan market cryptocurrency ya, dimana sekarang ini adalah hari Minggu ataupun hari weekend. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency ini masih cerah banget dan salah satunya di sini ada Bitcoin yang masih juga mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut itu tidak terlalu signifikan. Hanya 0,21% saja dan mengenai harganya untuk saat ini, Bitcoin itu di kisaran 28.473 US dollar. Oke, jadi pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali. Jadi ada salah seorang yang telah membuat pernyataan dari salah satu putra band legendaris. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin ada salah seorang ya yang menyukai gitu dari salah satu band legendaris tersebut. Dan mungkin dari sebagian kalian juga ada yang mengidolakan atau jadi fansnya. Nah, jadi ini tak terduga juga gitu dari salah satu putra band legendaris tersebut telah menyatakan nih. Dan pernyataan tersebut sangat-sangat mengejutkan bahwa menurut beliau mata uang US dollar itu harus digantikan nih. Nah, jadi kira-kira yang bakalan menggantikan dari US dollar itu apa? Tetapi ternyata ini tak terduga gitu ya pernyataan tersebut bahwa katanya nih kemungkinan Bitcoin bisa menggantikan mata uang US dollar. Nah, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh media You Today. Nah, jadi di sini ada salah satu putra dari band legendaris yaitu John Lennon membuat pernyataan Bitcoin tak terduga. Nah, jadi yang gue bilang tadi gitu ya, dia telah membuat sebuah pernyataan tak terduga gitu, tiba-tiba mencetus ya, membuat sebuah pernyataan ini tak tersangka juga dan juga tak bisa diduga-duga. Nah, jadi kira-kira seperti apa pernyataan tersebut? Jadi, penyanyi Amerika Serikat dan putra legenda Beatles, John Lennon ataupun Sean Lennon ya. Jadi nama putra dari legenda band tersebut yaitu Sean Lennon yang telah membuat pernyataan tak terduga terkait cryptocurrency yaitu Bitcoin. Reaksi artis tersebut muncul sebagai tanggapan atas postingan lucu dari Stacy Herbert yang menampilkan USD sebagai sistem lama. Nah, jadi di sini kita bisa menggarisbawahi terlebih dahulu ya bahwa US dollar itu adalah salah satu mata uang sistem lama dan menggunakan gambar Presiden Amerika Serikat Biden dan Bitcoin sebagai sistem baru menggunakan gambar Presiden Bukele dari negara El Salvador. Menanggapi Herbert yang mengatakan bahwa entropi tidak dapat lagi dibalik untuk dolar tua yang malang, Lennon menyatakan bahwa hanya Bitcoin yang dapat menyelamatkan kita sekarang. Wow, ini luar biasa sekali ya, tetapi sedikit ingin gua jelaskan dan juga gua simpulkan dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini. Menurut gue ini adalah salah satu antusiasme dari salah seorang putra band legendaris John Lennon yang bernama Sean Lennon. Ini sangat luar biasa sekali. Tetapi ingat ya, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika Bitcoin akan menggantikan US dollar. Walaupun memang US dollar itu adalah salah satu mata uang warisan dari orang-orang terdahulu kala gitu ya, telah berabad-abad warga negara Amerika Serikat khususnya itu telah menggunakan mata uang US dollar. Dan bahkan ini juga telah diadopsi oleh beberapa negara global. Intinya untuk negara-negara maju banyak juga ya selain negara Amerika Serikat yang telah menggunakan US dollar sebagai mata uang yang sah dan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Tapi mungkinkah di sini Bitcoin bakal menggantikan sistem baru katanya nih. Dan bahkan dalam sebuah postingan tersebut ya, walaupun hanya lelucon, tetapi menyertakan gambar dari Presiden Amerika yaitu Joe Biden. Nah, ini menarik sekali gitu dan sangat-sangat berani dari salah satu putra band legendaris yaitu Sean Lennon yang telah membuat sebuah pernyataan seperti itu. Bahkan di sini juga dia membuat pernyataan seperti itu selain adanya sebuah penyertaan gambar Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dia juga menanggapi gitu ya dengan Herbert yang telah menyatakan bahwa entropi tidak dapat lagi dibalik untuk dolar tua yang malang katanya. Nah, jadi memang sampai dengan saat ini US dollar itu sudah berabad-abad. Jadi sudah seharusnya nih ya, menurut salah seorang putra band legendaris tersebut itu digantikan oleh Bitcoin.
Karena mungkin menurut asumsi gua sendiri di sini untuk Bitcoin ya, sebetulnya tidak jauh beda dengan penggunaan mata uang US dollar saat ini. Untuk Bitcoin pun bisa dijadikan sebagai alat pembayaran ya, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk pemesanan hotel dan lain-lain. Hanya saja ya mungkin di sini kenapa gue menyatakan tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika Bitcoin akan menggantikan sistem uang yang baru. Karena beberapa negara, khususnya untuk Amerika Serikat saja masih berbenturan gitu ya dengan legalitas dan juga regulasi terkait Bitcoin. Walaupun dari SEC sendiri ataupun regulator Amerika Serikat telah membuat pernyataan bahwa Bitcoin itu adalah komoditi ya, dan bahkan hanya Bitcoin lah salah satu cryptocurrency yang masuk ke dalam aset komoditi ya, dan juga terdesentralisasi. Tetapi masih banyak negara-negara lain yang memang belum mengetahui bagaimana tata cara menggunakan Bitcoin untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi mungkin walaupun memang Bitcoin bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, tetapi dari segi standarisasi beberapa orang belum mengerti bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, jadi ini masih sangat sulit sekali, tetapi setidaknya di sini adanya sebuah perwakilan gitu dari salah satu putra band legendaris John Lennon yang bernama Sean Lennon. Dia telah menyatakan bahwa Bitcoin adalah pembayaran sistem baru atau mungkin mata uang sistem baru. Walaupun Bitcoin sampai dengan saat ini belum bisa dinyatakan sebagai mata uang. Ya, jadi Bitcoin adalah aset cryptocurrency gitu. Tapi ternyata di sini fakta ya bahwa putra John Lennon adalah penggila kripto dan masih bisa disebut sebagai maksimalis Bitcoin. Dan telah lama juga diketahui dalam sejumlah pernyataan terkait prospek ekonomi digital baru, Lennon terdengar mirip dengan Michael Saylor yang dikenal dengan visi Bitcoin yang sangat positif. Oke, jadi ternyata fakta yang telah menyatakan gitu. Jadi putra dari John Lennon ini adalah penggila kripto. Walaupun memang dia juga salah satu maksimalis Bitcoin telah lama diketahui. Namun untuk gua sendiri gua baru tahu gitu ya bahwa putra dari John Lennon yaitu Sean Lennon adalah penggila cryptocurrency dan salah satunya maksimalis Bitcoin. Jujur gue baru tahu saat ini gitu ya. Dan gue juga sedikit banyak gue tahu lah lagu-lagu dari John Lennon tersebut. Tetapi kita tidak membahas mengenai lagu-lagunya dan juga kreatifnya ya. Tetapi yang kita bahas mengenai pernyataan tersebut ini sangat luar biasa sekali dan cukup berani. Ternyata dari putra dari John Lennon yaitu Sean Lennon, dia juga terdengar mirip seperti Michael Saylor. Yang kita tahu ya, Michael Saylor ini adalah salah satu pemegang Bitcoin terbesar gitu ya. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, intinya dia masuk ke dalam kategori pemegang Bitcoin terbesar. Dan selain itu, Sean Lennon juga telah membuat pernyataan kurang lebih bunyinya itu adalah Bitcoin akan menang besar sekarang atau menang lebih besar nanti. Nah, ini luar biasa banget nih. Jadi pernyataan tersebut itu sekarang pun bisa menang sebetulnya dan bahkan menang telak gitu. Tetapi ketika ini ditunda-ditunda, suatu saat ini akan menang jauh lebih besar lagi. Nah, ini sangat-sangat luar biasa sekali untuk Bitcoin ya, ketika memang bisa dijadikan sebagai mata uang yang sah. Ya, tetapi sekali lagi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan walaupun sudah ada sebuah pernyataan seperti ini. Dan bahkan ada juga beberapa negara-negara yang sekarang bakalan menghancurkan US dollar, terutama negara-negara bagian dari Asia ya. Jadi kemarin pun telah gua bahas gitu. Beberapa negara-negara di Asia akan menjatuhkan US dollar. Ya, jadi karena sekarang akan lebih mendukung terhadap mata uang lokalnya pribadi masing-masing. Tergantung dari negara-negara tersebut, khususnya untuk Indonesia, dia akan mendukung Indonesia rupiah. Ya mungkin untuk Chinese itu adalah yen, dan juga beberapa negara-negara Asia lainnya akan tetap mendukung dan membangkitkan perekonomian terkait juga mengenai penggunaan mata uang di negaranya masing-masing. Dan selain itu di sini pun ada sebuah pernyataan juga nih dari salah satu miliarder Tim Draper yang telah memberitahu bisnis untuk menang Bitcoin setelah SPB. Oke, mungkin pernyataan miliarder dari Tim Draper tersebut itu keluar ya karena setelah adanya sebuah kehancuran dari sektor perbankan, salah satunya adalah SVB. Dan ada juga beberapa perbankan-perbankan yang lain seperti yang baru-baru ini ada Swiss juga, ada Silvergate gitu ya. Pokoknya banyak lah beberapa perbankan yang telah mengalami kehancuran. Dan ternyata Draper yang telah mengatakan cryptocurrency adalah pilihan yang baik untuk menyimpan kelebihan uang tunai. Karena itu harus menjadi kepemilikan jangka panjang yang mudah dijual di saat krisis. Wow, ini luar biasa juga ya sebuah pernyataan tersebut. Karena menurut Tim Draper tersebut ya, cryptocurrency adalah pilihan yang baik untuk menyimpan kelebihan cash money gitu. Jadi bukan saatnya nih untuk kita memegang cash money gitu ya. Lebih baik kita belikan aset dan salah satunya adalah cryptocurrency. Entah Bitcoin, Ethereum, BNB ya, intinya cryptocurrency yang memiliki fundamental yang kuat. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh Tim Draper tersebut cryptocurrency dan salah satu aset tersebut adalah Bitcoin ya. Bukan cryptocurrency yang lain-lain apalagi token meme gitu ya. Intinya untuk Bitcoin ya, ataupun 10 top cryptocurrency teratas. Mungkin itu adalah salah satu aset terbaik untuk kita simpan dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang panjang. Dan selain dari Bitcoin ataupun beberapa cryptocurrency yang lainnya bisa dijadikan sebagai investasi, tetapi ternyata bisa juga untuk melawan inflasi. Dan salah satunya
dari saat momen-momen krisis ekonomi seperti saat ini. Ya, karena memang untuk cryptocurrency itu masuk ke dalam kategori aset yang sangat-sangat mudah sekali untuk kita likuidasi. Ya, likuidasi itu ya dengan cara kita menjual, kita tinggal pergi ke market, baik kalian akan pergi ke Binance, Coinbase gitu, itu sangat mudah sekali, tergantung dari kalian. Kalian menggunakannya exchanger yang mana ya. Intinya untuk cryptocurrency baik Bitcoin ataupun cryptocurrency apapun, itu sangat mudah sekali untuk dilikuidasi. Berbeda dengan kalian mungkin membeli properti gitu ya. Untuk properti itu selain harganya mahal dan juga kita untuk melikuidasinya itu cukup sulit ya. Sekalipun kita bertemu dengan si pembeli ataupun si buyer, itu belum tentu harganya cocok ya, karena itu sangat sumil sekali. Tetapi untuk cryptocurrency ataupun Bitcoin itu sangat mudah untuk dilikuidasi, dan mungkin itulah salah satu pernyataan tersebut dari miliarder Tim Draper. Dan bukan cuma itu saja, di sini juga adanya sebuah pernyataan langsung nih dari salah satu miliarder Tim Draper tersebut, bahwa Draper mengatakan pengambil alihan negara dan dana talangan pemberi pinjaman membuat pemerintah rentan terhadap kebangkrutan, dan Bitcoin menawarkan solusi potensial ya. Jadi Bitcoin ini memang salah satu solutif nih untuk beberapa aset-aset yang lain. Mungkin dengan krisis ekonomi salah satunya yang telah terjadi saat ini di sektor perbankan. Dan kurang lebih pernyataan tersebut itu bunyinya Bitcoin adalah lindung nilai terhadap domino yang berjalan di bank dan tata kelola yang terlalu terkontrol. Betul banget ya. Selain dia juga bisa menghilangkan dari efek domino. Yang kedua juga mengenai sentralisasi ataupun yang mudah dikontrol gitu ya. Untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency itu sifatnya desentralisasi. Jadi tidak bisa dikontrol ya. Tetapi berbeda dengan uang, ketika beberapa masyarakat ya, khususnya untuk di Indonesia saja, kita memiliki uang yang cukup banyak disimpan di ATM, disimpan di salah satu sektor perbankan, entah banknya itu bank BUMN atau mungkin bank swasta, intinya itu terkontrol ya, centralized. Itu bisa diketahui oleh pemerintah ya. Tetapi untuk Bitcoin ya kita tidak bisa, ataupun cryptocurrency, karena sifatnya itu desentralisasi ataupun terpusat. Dan selain itu di sini juga dia telah menyarankan untuk manajemen kas. Wow, ini mantap juga nih ya. Menyimpan kelebihan uang tunai dalam kripto adalah salah satu dari banyak saran yang dia bagikan tentang manajemen kas untuk bisnis yang bersaing dengan runtuhnya beberapa bank Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir. Dan kurang lebih dari tim Draper sendiri ya, dia telah menyatakan kembali ataupun membuat saran, biasanya Departemen Keuangan perusahaan sebagian besar dimaksudkan untuk menyimpan uang tunai, tetapi ini bukan waktu yang normal. Nah, jadi memang benar banget nih, mungkin banyak juga ya orang-orang masih menyimpan cash money gitu ya, karena mungkin ya dengan cara kita menyimpan uang cash, ketika kita ingin membeli barang, membeli mobil, membeli apapun itu bisa ya dengan hari itu juga. Tetapi dengan menyimpan di aset yang lain, khususnya untuk cryptocurrency mungkin agak sedikit rumit ya, karena sistem perusahaan gitu ataupun sistem Bitcoin sekarang walaupun sudah banyak nih beberapa perusahaan menerima sebagai alat pembayaran dengan cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin, tetapi tidak semuanya perusahaan bisa menerimanya. Tetapi dengan uang, dengan cash money gitu, beberapa perusahaan sudah jelas itu pasti akan menerimanya ketika memang uang tersebut itu cukup dengan nilai barang yang mau dibeli ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi ternyata saran tersebut, uang itu sekarang bukan salah satu yang harus kita simpan ya, karena waktunya itu sekarang sudah tidak normal, atau di saat momen-momen krisis seperti ini bukan waktunya lah ya untuk beberapa orang yang memiliki uang banyak tetapi disimpan dalam bentuk cash money. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari kedua orang besar tersebut ya. Jadi di sini untuk salah seorang putra dari band legendaris John Lennon yang bernama Sean Lennon, dia telah menyatakan bahwa Bitcoin adalah sistem uang yang baru ya. Walaupun dia tidak menyatakan mengategorikan Bitcoin itu adalah mata uang, tetapi setidaknya ya mungkin US dollar itu harus ditinggalkan dan direvolusi menjadi Bitcoin. Karena Bitcoin itu susah untuk dimanipulasi dan juga banyak sekali kegunaannya ya, hampir mirip-mirip seperti mata uang US dollar. Walaupun memang yang gue bilang tadi, beberapa perusahaan masih banyak juga yang belum menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dan terlepas dari beberapa negara atau belahan dunia, masih belum juga nih yang memang meyakini Bitcoin itu apa sih fungsinya. Ya intinya masih banyak sekali orang-orang yang belum yakin lah bahwa Bitcoin itu adalah salah satu aset yang bisa melawan inflasi dan juga sebagai aset investasi. Dan selain itu pun di sini juga ada Tim Draper yang telah membuat sebuah pernyataan gitu ya. Jadi mungkin di saat momen-momen krisis seperti ini, menyimpan uang cash itu bukan salah satu waktu yang tepat, bukan waktu yang normal. Tetapi dengan kita menyimpan aset seperti cryptocurrency ataupun khususnya untuk Bitcoin, itu adalah alternatif untuk kita masih bisa menyimpan aset kita, dan kemungkinan itu akan bernilai jauh lebih besar lagi dan jauh lebih banyak lagi di masa depan. Ya, mungkin seperti itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.